Guy, kau berhenti kakak. Namaste. Hello. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sukses dan semoga doa-doa kalian segera dikabulkan. Jangan lupa subscribe Let's Talk Movie dan follow Instagram kita ya. Malam ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Telugu yang berjudul Shanam. Skor IMDb-nya 8,3. Film ini bercerita tentang misteri hilangnya seorang gadis cilik. Bagaimana keseruannya? Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Pemeran film ini ada Rishi sebagai pemeran utama, Sweta adalah mantan pacar Rishi saat kuliah, Kartik adalah suami Sweta, Bobby adalah adik Kartik. Ada Kapolsek, Chaudhry adalah seorang polisi yang baru ditugaskan di kota ini, dan Babu adalah owner toko rental mobil. Rishi berasal dari Amerika. Rishi kuliah di India. Rishi bertemu teman satu kampusnya bernama Sweta. Mereka pun jatuh cinta, tetapi cinta mereka tidak direstui ayah Sweta. Sweta akhirnya dijodohkan dengan Kartik, karena Kartik adalah partner bisnis ayahnya Sweta. Setelah itu Rishi kembali ke Amerika. 4 tahun sudah Rishi hidup di Amerika. Rishi masih bucin kepada Sweta. Selama 4 tahun, Rishi tidak pernah mencintai orang lain. 4 tahun sudah Rishi tidak pernah berhubungan dengan Sweta. Sweta hidup di India bersama suaminya Kartik. Suatu hari, Sweta telepon Rishi dan mengatakan ingin bertemu dengan Rishi. Ini membuat Rishi bingung dan bertanya-tanya, kenapa Sweta ingin bertemu denganku? Ada apa? Sudah 4 tahun tidak kasih kabar, tiba-tiba ingin bertemu. Di satu sisi, Rishi ingin menemuinya karena masih cinta dengan sang mantan. Tapi di sisi lain, Rishi juga tidak mau menemuinya karena sudah tidak ada hubungan lagi. Rishi penasaran, dan kebetulan Rishi juga diundang di pernikahan temannya di India. Akhirnya Rishi memutuskan berangkat ke India menemui Sweta. Sesampainya di India, Rishi menginap di hotel. Kemudian Rishi pergi ke rental mobil untuk menyewa mobil. Rishi bertemu dengan pemilik toko rental mobil bernama Babu. Babu sangat ramah dan baik kepada Rishi. Setelah itu, Rishi langsung bertemu Sweta di resto. Setelah beberapa menit basa-basi, Sweta mengatakan, Rishi, aku minta maaf karena memanggilmu setelah 4 tahun tidak kasih kabar. Aku tidak tahu kepada siapa lagi aku minta tolong. Tolong aku, Rishi. Rishi bertanya, kamu minta tolong apa, Sweta? Sweta menjawab, anakku bernama Priya 2 bulan lalu diculik. Cedir! Saat aku mengantar Priya ke sekolah, 2 orang lelaki memukulku hingga aku pingsan. Mobilku dicuri, dan sejak saat itu, Priya menghilang. Aku sudah lapor polisi, tetapi polisi tidak bisa menemukannya dan menutup kasus ini. Kartik juga tidak bisa diandalkan karena dia terlalu sibuk dengan bisnisnya di Dubai. Sudah 2 bulan aku stres, Rishi. Bahkan orang-orang menganggapku gila. Harapanku sekarang hanya kamu, Rishi. Tolong aku, Rishi. Sweta memberikan foto Priya kepada Rishi. Rishi bertanya lagi kepada Sweta, apa kau dan Kartik punya musuh? Atau mungkin musuh dalam urusan bisnis? Sweta menjawab, nggak ada, Rishi. Setelah Priya diculik, tidak ada telepon untuk minta uang tebusan. Karena penasaran dan kasihan, Rishi bersedia membantu. Besok pagi, Rishi mulai melakukan penyelidikan. Rishi pergi ke sekolah Priya. Rishi bertemu dengan kepala sekolah. Kepala sekolah itu mengatakan, di sekolah ini tidak pernah ada penculikan, Pak. Mungkin Bapak salah alamat. Rishi ngotot, loh, ibu ini gimana sih? Ibunya bilang ke saya kalau putrinya diculik di depan sekolah ini. Masa ibu nggak dengar berita itu? Rishi kemudian memberikan foto Priya kepada kepala sekolah. Kepala sekolah itu malah mengatakan, saya tidak pernah punya murid ini, Pak. Saya tidak tahu siapa dia. Rishi bingung. Rishi keluar ruangan kepala sekolah. Rishi berhenti sejenak di depan halaman sekolah itu. Rishi teringat perkataan Sweta bahwa penculikan itu terjadi di depan halaman sekolah Priya. Rishi melihat sekeliling dan ada CCTV di rumah besar yang ada di depan halaman sekolah Priya. Rishi menghampiri rumah itu untuk mendapatkan rekaman CCTV, tetapi satpam rumah itu mengusir Rishi. Rishi penasaran dengan rekaman CCTV itu, karena Rishi yakin bisa menemukan petunjuk mengenai penculikan Priya. Kebetulan, Kartik sedang ada urusan bisnis di Dubai. Rishi pergi ke apartemen Sweta untuk menemuinya. Rishi mengatakan, Sweta, aku sudah berbicara dengan kepala sekolah, tapi dia bilang dia nggak punya murid bernama Priya. Aku bingung, Sweta. Sweta mengatakan, mungkin dia sekongkol dengan penculiknya, Rishi. Rishi bingung, harus percaya kepala sekolah atau Sweta.
Dari balkon terlihat mobil Bobby, adiknya Kartik, datang. Sweta menyuruh Risi segera pergi karena takut nanti dianggap berselingkuh. Risi pun paham dan langsung pergi. Saat di lift, Risi melihat seorang pria membawa pistol dan masuk ke apartemen Sweta. Risi menduga itu Bobby. Risi mengintip dari pintu apartemen Sweta. Risi melihat Bobby sedang menggunakan obat terlarang. Sweta marah melihat Bobby memakai obat terlarang di apartemennya. Sweta mengusir Bobby. Bobby pun pergi. Risi jadi curiga dengan Bobby. Siapa dia sebenarnya? Apa yang dia kerjakan? Sampai berani membawa pistol dan pakai obat terlarang. Lalu Risi pulang dan masih bingung mengenai teka-teki penculikan pria. Saat Risi turun dari apartemen Sweta, Risi bertemu dengan tetangga Sweta dan bertanya tentang penculikan pria. Tetangganya malah mengatakan, Sweta dan Kartik tidak pernah punya anak dan tidak ada yang namanya pria. Saya tidak tahu tentang penculikan itu, Pak. Lagi-lagi Risi dibuat bingung. Risi pulang dan istirahat di hotel. Malam harinya, Risi datang ke acara pernikahan temannya. Di sana, Risi tidak sengaja melihat dompet seseorang yang terjatuh. Setelah Risi lihat, KTP-nya ternyata dia adalah seorang polisi. Risi mengembalikan dompet itu dan mencuri KTP-nya. Besoknya, Risi menggunakan KTP polisi itu untuk berpura-pura sebagai polisi dan masuk ke rumah besar depan sekolah pria, guna mendapatkan rekaman CCTV. Akhirnya, Risi diperbolehkan masuk oleh satpam. Risi duduk dan melihat langsung rekaman CCTV itu. Ternyata, rekaman CCTV di hari penculikan pria hilang. Risi bingung dan curiga karena semua ini seperti ada yang disembunyikan. Risi bertanya kepada satpam, ini kok rekamannya hilang? Satpam itu membalas, dulu ada polisi yang kesini, Pak. Terus dia bicara langsung dengan majikan saya. Dan majikan saya sepertinya memberikan rekaman CCTV itu ke polisi, Pak. Backup-annya juga ada di kamar majikan saya. Saya tidak berani mengambilnya, Pak. Kalau saya ambil, nanti saya bisa dipecat, Pak. Risi mengatakan, aku akan kasih kamu uang berapapun, tapi kamu harus ambil backup-an rekaman CCTV itu. Kata satpam, oke, Pak. Nanti saya WhatsApp Bapak kalau sudah dapat rekaman backup-annya. Sebelum beranjak dari kursinya, Risi melihat rekaman CCTV sehari sebelum pria diculik. Ternyata di rekaman itu ada mobil Bobby. Risi langsung mencari Bobby. Risi membuntuti mobil Bobby dari belakang. Terlihat di sana Bobby sedang berbincang dan bernegosiasi dengan dua orang Afrika. Dan ternyata di sana juga ada Babu. Jeder! Bobby berhasil lolos. Risi mengejar mobil Babu. Setelah Babu sampai di toko rental mobilnya, Risi menginterogasi Babu. Ada hubungan apa kau dengan Bobby? Babu menjawab, Bobby itu atasanku. Dia memberiku paket obat terlarang dan aku menjualnya. Itu saja. Kau orang baik, Risi. Sebaiknya kau tidak usah ikut campur urusan bisnisku. Risi membalas, aku tidak mau ikut campur urusan bisnismu, Babu. Aku hanya ingin menemukan penculik pria. Dia anak temanku. Ini fotonya. Babu menjawab, aku tidak tahu apapun tentang pria. Risi merasa Babu menyembunyikan sesuatu. Karena tidak mendapatkan jawaban dari Babu, Risi kembali ke hotel. Risi terus merenung tentang penculikan pria. Risi akhirnya berbuat nekat. Risi memberikan foto pria ke wartawan agar dimuat di koran. Besok pagi, koran dan media dihebohkan dengan berita hilangnya pria. Risi mencantumkan nomor HP-nya di koran dan memberi imbalan uang yang besar kepada siapa saja yang berhasil menemukan pria. Risi ingin memancing si penculik. Risi akhirnya ditelepon oleh seseorang yang mengaku adalah orang tua pria. Risi kaget. Siapa dia? Sweta bukan, Kartik bukan, tapi mengaku orang tua pria. Risi langsung bertemu dengan orang itu di kafe. Ternyata dia adalah bapak-bapak. Si bapak ini mengatakan bahwa pria adalah anaknya. Bahkan si bapak ini menunjukkan akte kelahiran dan foto-foto pria. Risi marah dan mengatakan, hei, dia anak temanku, bukan anakmu. Jangan bohong kau. Katakan, di mana pria? Si bapak itu mengatakan, sumpah Pak, dia anak saya. Saya nggak tahu di mana dia. Risi kembali dibuat bingung. Karena berita hilangnya pria menyebar, Kartik pulang dari Dubai. Kartik menelpon Risi meminta untuk bertemu di kantor Kartik. Kartik mengatakan, Risi, entah bagaimana aku mulai menjelaskan. Aku dan Sweta tidak pernah punya anak. Tidak pernah ada yang namanya pria. Risi kaget. 2 bulan lalu saat tragedi itu, Sweta mobilnya dicuri. Sweta dipukul hingga pingsan. Dia koma selama 7 hari di rumah sakit. Sejak saat itu, dia berhalusinasi mempunyai anak. Aku jadi stres karena istriku seperti itu. Aku sedih karena istriku jadi seperti orang gila. Seperti mempunyai gangguan mental. Sekarang aku sarankan kau untuk tarik kembali pemberitaan pria di koran. Karena kalau tidak, Sweta semakin stres. Coba mengertilah Risi. Risi kemudian pulang. Risi bingung dan mengatakan kepada diri sendiri. Kepala sekolah, tetangga, Babu, mereka semua bilang tidak tahu.
Kartik bilang pria tidak pernah ada. Aku harus percaya kepada siapa? Risi masih bingung dengan teka-teki ini. Tiba-tiba, Risi ditelepon satpam rumah besar itu karena dia sudah mendapatkan rekaman backup-an CCTV-nya. Risi langsung meluncur ke sana. Setelah Risi lihat, ternyata benar kata Kartik. Dalam rekaman itu tidak ada pria. Sweta terlihat sendirian duduk di depan. Mobil Sweta dicuri dan Sweta dipukul oleh dua pencuri itu. Risi marah dan langsung menemui Sweta. Risi mengatakan dengan membentak, "Apa-apaan kau Sweta? Kau ini membohongiku. Kartik bilang kau tidak punya anak. Tetanggamu juga mengatakan seperti itu. Di apartemenmu ini juga tidak ada foto pria. Aku datang jauh-jauh dari Amerika, tapi kau malah mempermainkanku." Sweta mengatakan sambil nangis, "Risi, aku punya anak. Namanya Pria. Pria waktu itu duduk di belakang. Percayalah kepadaku. Semua orang tidak percaya padaku. Makanya aku telepon kamu. Kamu satu-satunya harapanku, Risi. Semua orang menganggapku gila. Tolong percayalah kepadaku." Risi tidak percaya dengan Sweta. Sweta merasa kecewa karena Risi tidak mempercayainya. Tanpa berpikir panjang, Sweta bunuh diri dengan melompat dari balkon apartemen hingga tewas. Sweta! Sweta! Risi menangis sedih sang mantan yang dicintainya bunuh diri di hadapannya. Risi pulang ke hotel dan terus merenungi kematian Sweta. Di satu sisi, Risi percaya dengan Sweta, tapi di sisi lain, Risi juga terpengaruh oleh omongan banyak orang bahwa Sweta tidak punya anak. Tiba-tiba, Babu datang ke hotel dan menangis sambil mengatakan, "Pak Risi, saya minta maaf. Harusnya aku jujur ke Bapak waktu Bapak kasih tunjuk foto pria. Saya kasihan dengan Bu Sweta bunuh diri karena pria. Saya tahu semuanya Pak tentang pria. Pria itu ada, dan dia memang diculik." Jeder. Risi marah. "Kalau kau tahu tentang pria, kenapa kau sembunyikan? Sekarang tidak ada waktu untuk bertengkar. Cepat, katakan, apa yang kau tahu tentang pria? Di mana dia?" Babu mulai bercerita. "Aku adalah kurir obat terlarang, Pak. Aku anak buah Bobby. Suatu hari aku disuruh antar paket oleh Bobby. Lalu aku melihat Bobby dan dua orang Afrika membawa pria. Tapi setelah itu aku tidak pernah melihatnya lagi, Pak." Setelah mendengar cerita dari Babu, Risi dan Babu langsung mencari Bobby. Di tengah perjalanan, Risi dipanggil polisi bernama Chaudhry. Chaudhry adalah polisi yang masih baru ditugaskan di kota ini. Chaudhry menginterogasi Risi karena dianggap membunuh Sweta. Kapolsek juga ikut menginterogasi Risi. Kapolsek mengatakan Sweta tidak mempunyai anak. Risi menantang kepolisian untuk membuktikan bahwa Sweta mempunyai anak. Risi mengajak Kapolsek dan Chaudhry mencari Bobby. Dengan bantuan Babu, Bobby berhasil ditangkap. Bobby langsung dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi Chaudhry. Karena interogasi berjalan alot, Kapolsek pun turun tangan. Kemudian terjadi adu mulut antara Bobby dan Chaudhry. Kapolsek lengah sehingga Bobby berhasil merebut pistol Kapolsek dan mengancam akan menembak. Tapi dengan sigap, Kapolsek menembak Bobby hingga tewas. Relax. Bang. Bobby, drop the gun. Bobby, Put kami the gun down. Bobby, no! Risi kecewa dan marah karena bukti satu-satunya yang bisa menemukan pria adalah Bobby, tapi Bobby sudah tewas. Kapolsek mencoba menenangkan Risi. Kapolsek mengajak Risi ke rumahnya sambil mengobrol. Kapolsek menyuruh Risi duduk, lalu pembantu cewek Kapolsek menyuguhkan minuman. Risi melihat-lihat dan menemukan foto Kapolsek dan suaminya. Risi bertanya, "Ini siapa, Bu?" Kapolsek mulai bercerita, "Dia suamiku. Dulu aku hamil. Kami berdua sedang liburan dan kami mengalami kecelakaan. Suamiku meninggal di tempat. Beberapa jam kemudian, bayi dalam kandunganku juga ikut meninggal. Setelah itu, aku hidup sendirian. Aku tahu rasanya kehilangan anak. Itu sangat menyakitkan." Risi kemudian pulang. Malam harinya, dia mampir ke toko rental mobil Babu. Risi kaget karena melihat Babu di sana terluka parah. Tiba-tiba, ada pembunuh bayaran memukul Risi dari belakang. Risi dan pembunuh bayaran itu terlibat baku hantam, tapi Risi berhasil menumbangkannya. Tak lama kemudian, Babu menghembuskan nafas terakhir. Risi marah. Risi ingin tahu siapa yang memerintahkan untuk membunuhnya. Risi kemudian mengambil HP si pembunuh bayaran itu. Ternyata di HP itu ada foto Risi saat di rumah Kapolsek tadi sore. Artinya, Kapolsek lah yang menyuruh pembunuh bayaran itu untuk membunuh Risi. Sorry. Risi yakin Kapolsek adalah orang yang menculik pria.
Risi dengan perasaan marah langsung pergi ke rumah Kapolsek. Sesampainya di sana, Kapolsek tidak ada. Satpam rumah Kapolsek juga tidak tahu kemana perginya. Risi berinisiatif pergi mencari rumah pembantu cewek Kapolsek. Risi langsung menodongkan pistol kepada pembantu cewek Kapolsek agar segera memberitahu keberadaan Kapolsek. Pembantu itu menjawab sambil ketakutan, "Kapolsek punya villa Pak di puncak, dia sering ke sana." Risi langsung menuju ke villa. Risi menelpon Chaudhry untuk segera menyusul ke rumah Kapolsek untuk menangkap Kapolsek. Sesampainya di villa Kapolsek, Risi kaget melihat si bapak yang mengaku sebagai orang tua pria. Ternyata si bapak itu adalah pembantu cowoknya Kapolsek. Si bapak itu melarikan diri karena ketakutan. Risi menyelinap masuk ke rumah Kapolsek. Ternyata benar, pria ada di sana. Dari belakang, Kapolsek menodongkan pistol kepada Risi. Risi tidak bisa berbuat apa-apa. Risi disuruh duduk dan mendengarkan cerita dari Kapolsek. Kapolsek mulai bercerita. "Sejak kecelakaan yang menewaskan suamiku dan bayiku, aku sedih dan kesepian. Aku ingin punya anak. Suatu hari, Kartik memeriksa kesehatannya, dan dokter mengatakan bahwa Kartik mandul dan tidak mungkin punya anak. Sejak saat itu, Kartik tahu bahwa pria bukan anaknya. Kartik ingin membunuh pria. Kartik dan Bobby membayar 2 orang Afrika untuk membunuh pria. Saat itu, aku sedang berbisnis obat terlarang. Tidak sengaja aku melihat pria akan dibunuh. Aku menyelamatkan pria. Dan sejak saat itu, aku ingin memiliki pria. Aku ingin mengadopsi pria. Lalu aku pergi ke Kartik. Aku membuat kesepakatan dengan Kartik. Aku bilang kepada Kartik untuk menyerahkan pria kepadaku. Kartik langsung sepakat. Kartik kemudian menyuap kepala sekolah dan tetangga untuk tutup mulut. Sedangkan aku menutup kasus hilangnya pria, sehingga polisi tidak melanjutkan penyelidikan. Aku menembak Bobby saat interogasi untuk menghilangkan jejak. Aku mengambil rekaman CCTV di rumah besar depan sekolah pria. Aku juga membayar pembantu cowokku untuk berpura-pura menjadi orang tua pria. Risi marah mendengar ini dan mengatakan, "Yang kau lakukan ini tidak benar, Bu." Kapolsek membalas, "Aku tidak peduli. Yang penting pria menjadi anakku." Lalu Kapolsek menembak Risi di perut. Risi pun sekarat. Sambil sekarat, Risi bertanya kepada Kapolsek, "Lalu pria anak siapa?" Kapolsek mengatakan, "Pria adalah anakmu." Jeder. Risi baru ingat bahwa 4 tahun lalu saat Risi dan Sweta akan berpisah, Risi dan Sweta melakukan hubungan suami istri. Setelah Kapolsek menceritakan semuanya kepada Risi, Kapolsek bersiap untuk menembak Risi. Tetapi beruntung, Chaudhry cepat datang dan langsung menembak Kapolsek di dada hingga tewas. Risi yang sedang sekarat langsung dibawa ke rumah sakit. Chaudhry menyelamatkan pria dan menangkap Kartik. Besok paginya, Risi terbangun di rumah sakit dan melihat pria anaknya. Saat Risi melihat pria, pria melakukan gerakan tangan merapikan rambut persis seperti yang dilakukan Risi selama ini. Risi semakin yakin pria adalah anak biologisnya. Habis. Apa pesan dari film ini? Menginginkan kebaikan dengan cara yang salah akan berbuntut kehancuran. Kapolsek ingin mempunyai anak dengan mencuri dari Sweta, tanpa memikirkan perasaan Sweta sebagai ibu yang melahirkan pria. Kapolsek akhirnya mati akibat ulahnya sendiri. Oke, segitu aja video dari Bang Jeder kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Stay watching and see you!